Shalom teman-teman. Sebelum kita memulai pada sore hari ini, kita mulai berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan, dan bimbing kami dalam ibadah sore hari ini Tuhan, hingga dari awal sampai hingga akhir Tuhan, dalam nama Yesus. Ya, amin. Bagiku
sebagai korban yang harum dan menyenangkanmu. Biarlah hidupku bagimu sebagai korban yang harum dan menyenangkanmu. Kami mau senangkanmu Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak terima segala pujian. Mari anak-anak dari manapun Anda berada, kita sama-sama sembah Tuhan, kita sama-sama tinggikan Tuhan, naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri, mari kita sembah Tuhan. Shikinaralabaya, shikinaralabaya, kami sembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi nama Tuhan. Kami sembah Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup. Kami naikkan Tuhan, sebab hanya Kau yang layak terima pujian. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur, kami punya Bapa seperti-Mu, Bapa yang baik. Sebab Engkau lagi Bapa yang mengerti setiap kami. Shikinaralabaya, 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 shikinaralabaya. Karena itu kami ada di sini Tuhan. Kami ada di sini sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Shikinaralabaya, 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 shikinaralabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, segala musim yang terjadi dalam kehidupan kami. Sampai detik ini, sampai hari ini kami boleh ada Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu. Kami ada saat ini hanya untuk memuliakan nama-Mu, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap pribadi kami. Biarlah hidup kami
Shalom, selamat malam. Ketemu lagi di ibadah online Bios. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami kembali bertemu di acara ibadah pada malam hari ini. Kami percaya Roh-Mu ada di tempat ini dimanapun kami berada, Bapa. Kami percaya firman yang akan disampaikan melalui hamba-Mu ini, itu yang mengingatkan kami, itu yang menguatkan kami, Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu, kemurahan-Mu, perlindungan-Mu yang begitu setia atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan ibadah pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Malam hari ini saya akan berbicara tentang persahabatan. Saya percaya semua yang menonton ibadah online pada malam hari ini mempunyai seorang sahabat, bahkan lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Nah, hampir orang-orang yang kita anggap sebagai sahabat itu mereka menjadi tempat pelampiasan isi hati kita. Begitu juga dengan sebaliknya, kita menjadi tempat pelampiasan isi hati mereka. Tapi kadang gak sedikit juga dalam ikatan persahabatan itu sering terjadi perseteruan, pertengkaran, dan mungkin ada beberapa dari mereka akhirnya berpisah karena pertengkaran atau perseteruan itu. Oke, jujur pada saat saya menerima topik ini tuh saya diingatkan flashback ke masa lalu di mana saya sangat kecewa besar terhadap arti persahabatan. Pada saat saya kuliah, di mana saya jauh dari keluarga, otomatis saya mencari suatu komunitas, mencari teman-teman supaya kita bisa kumpul bareng, hangout bareng, paling nggak kesepian. Nah, kita udah jalan berapa bulan, ya karena kita sama-sama di tahun yang sama, kita ketemu di kelas yang sama, jadi kita sering pergi bareng. Nah, suatu malam kita pergi makan, kita hangout, dan pada malam kita mau balik lagi ke asrama, itu ada satu teman saya dia dalam kondisi nggak sadar dia melampiaskan suatu kata-kata khusus kepada saya, atau mungkin saya bilangnya lebih tepatnya suatu umpatan kepada saya, dan itu sangat menyakitkan. Jujur saat itu belum pernah ada orang yang mengeluarkan kata-kata yang begitu kasar menurut saya kepada itu yang pertama kalinya, dan sangat menyakitkan dan membuat saya shock besar waktu itu. Dan terlebih menyakitkan lagi, ada teman-teman lain yang selain kita berdua, itu ada teman lain yang dimana mereka tidak menenangkan saya dalam kondisi shock. Mereka tidak menghibur saya dalam kesedihan saya, tetapi mereka malah mengajak teman yang dalam kondisi tidak sadar itu pergi balik ke kamar asramanya di mana dia tinggal, dan saya seperti ditinggal sendirian saat malam itu. Dan besok harinya pada saat kita ketemu itu tidak ada seorang pun yang membahas apa yang terjadi semalam. Tidak ada yang mengeluarkan satu kata mengenai kejadian malam sebelumnya. Saya sendiri pun karena saking masih shock ya,
menanyakan hal itu, tidak mengeluarkan pertanyaan kepada mereka. Jujur saat itu saya seperti kehilangan arah, kehilangan jalan, di mana saya seperti dilempar jauh keluar di mana saya seharusnya berdiri. Sampai saat itu saya kurang begitu mengerti arti persahabatan. Nah, mungkin kasus yang saya alami mungkin dialami oleh beberapa dari kalian yang mendengarkan ibadah malam hari ini, ataupun mungkin tidak. Tapi dari kisah yang saya ceritakan, bahwa kita manusia, kita tidak bisa lepas dari suatu kesalahan, baik itu kesalahan besar atau kesalahan kecil yang kita lakukan secara sadar atau tidak sadar. Mungkin kalau saya flashback lagi, mungkin sebelumnya saya mungkin saya melakukan sesuatu yang gak saya sadari, gitu. Tapi yang saya mau sampaikan, jika kamu mengalami hal seperti ini, jangan cepat-cepat menuding atau menunjuk temanmu itu atau sahabatmu jika mereka salah. Mari kita baca di Roma 15 ayat 17. Kita baca di Roma 15 ayat 17. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jangan jika ada teman yang melakukan kesalahan kepada kita, langsung kita menjadi acuh, langsung kita memutus hubungan dengan mereka. Kita belajar untuk menerima mereka apa adanya. Mungkin mereka lakukan itu secara nggak sadar, atau mungkin kita juga sebelumnya mempunyai andil dalam pertengkaran itu. Ya, sama seperti Tuhan Yesus yang sudah menerima kita apa adanya. Meski kita punya kelemahan, kita punya kesalahan, bahkan seringkali, bahkan setiap hari, mungkin setiap detik, setiap menitnya kita melakukan kesalahan, Tuhan Yesus tetap menerima kita apa adanya. Bahkan di dalam Yohanes 15 ayat 15 kita dikatakan lagi kita sahabat Allah. Dan kita sebagai sahabatnya Allah, kita seperti dianggap penting oleh Allah gitu. Bahkan Allah memberikan Yesus anaknya untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu yang Yesus lakukan buat kita sebagai sahabatnya. Yang dimana kita bisa baca di Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, kadang kita gak mau berkorban, korban perasaan, korban sesuatu untuk teman kita. Kita selalu menuntut agar teman kita, sahabat kita untuk menjadi apa yang kita mau, menjadi menjadi seseorang yang seharusnya menjadi sahabat kita, seorang yang seharusnya bisa mendengarkan keluhan-keluhan kita, menjadi seseorang yang seharusnya bisa mengerti keadaan kita. Itu yang kadang kita sering harapkan terhadap seorang sahabat. Awal pada saat menyusun renungan ini pun saya berpikir seperti ini. Saya berpikir seharusnya sahabat itu mengerti perasaan kita, seharusnya seorang sahabat itu bisa menerima kita apa adanya. Tapi kalau
terus saya baca ulang, saya lihat lagi pada poin-poin saya, kok sepertinya saya menuntut sesuatu terhadap arti persahabatan. Saya seperti memberikan tuntutan, harus ini, harus itu, harus sahabat yang rela berkorban, tapi kita nggak mau berkorban. Kita baca dalam Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menuntut temanmu untuk menjadi lebih baik atau menjadi lebih perhatian kepada kita, tetapi terlebih dulu kita yang menjadi lebih peduli kepada yang lain. Kita menjadi lebih peduli terhadap teman kita, sahabat kita, mungkin terhadap apa yang mereka hadapi. Jadi mungkin contoh, mungkin ada dari kita BT yang teman sahabat yang biasanya sering WA atau mungkin sering video call, itu kok akhir-akhir ini jarang, atau mungkin tiap kali ngobrol dia tiba-tiba seperti kayak acuh atau gimana. Kadang kita udah bete duluan, kok temanku begitu ya, kok harusnya dia dengerin apa yang aku omongkan, harusnya dia lebih peduli terhadap apa yang aku pikirkan. Kadang kita menuntut seperti itu kepada teman kita. Nah, Yesus nggak menuntut kita. Yesus tidak menuntut kita supaya kita lebih peduli kepada Dia. Bahkan Yesus mengerti kita mempunyai banyak kesalahan. Kita mempunyai banyak mungkin kecenderungan untuk melakukan kesalahan kali ya. Yesus tidak, meskipun begitu, meskipun kita salah, meskipun kita melakukan kesalahan, Yesus tetap ada di situ. Yesus tetap berada di dekat kita, selalu peduli kepada kita, selalu mengingatkan kita tentang kesalahan kita, tentang apapun yang Yesus tetap menjadi tempat kita bersandar. Yesus tidak mengeluh bahwa kalau kita lupa akan Dia, tapi Yesus mau Dia tetap menjadi tempat sandaran bagi kita yang berharap kepadanya. Di Amsal, mari kita baca di Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seperti Yesus yang telah mengasihi kita setiap waktu, begitu juga kita seharusnya mengasihi sahabat kita. Jangan sebaliknya, jangan kita menuntut apa yang temanmu harus lakukan, tapi kamulah yang harus mengasihi mereka terlebih dulu. Tidak peduli apa yang mereka telah lakukan. Mungkin mereka telah melakukan kesalahan, ampuni. Mungkin mereka telah mengecewakanmu, ampuni. Karena mereka juga manusia. Dan kamu pun kita harus belajar saling mengampuni, saling mengerti, saling peduli terhadap yang lain. Jadi apalagi di saat-saat seperti ini, di saat-saat yang pandemi, di mana mungkin semuanya kacau, di mana mungkin
mereka keluarga mereka mungkin secara ekonomi kekurangan, mungkin kacau, mungkin mereka agak susah untuk berbicara, agak susah, mungkin malu untuk mengungkapkan masalahnya. Nah, tugas kita sebagai sahabat yang baik harusnya kita dukung lewat doa. Harusnya kita, tanpa kita menuntut kepada mereka, kita dukung dahulu, kita support mereka dahulu, mungkin lewat doa ataupun menjadi shoulder to cry on, menjadi tempat pelampiasan mereka. Meskipun mereka mungkin susah untuk melampiaskan, tapi paling tidak kita tetap setia untuk menanyakan kepada mereka. Jadi mungkin dari kalian yang punya sahabat-sahabat yang mungkin jauh, mulai mengambil jarak terhadap kalian, dekatilah, mungkin lewat WA, telepon, tanya gimana kabarnya atau ada apa. Kalaupun mereka tidak menjawab ataupun mereka cuma mengatakan baik-baik saja, ya nggak apa-apa, dukung lewat doa. Siapa tahu lewat doamu itulah yang menjawab permasalahan mereka. Mereka menemukan jalan keluarnya. Jadi sama seperti Yesus yang rela berkorban untuk kita, kita juga rela berkorban untuk teman kita. Kita rela berkorban perasaan kita. Kita tetap dukung teman kita. Kita menjadi sahabat yang baik. Jangan tuntut temanmu untuk menjadi sahabat yang baik, tapi tuntutlah dirimu sendiri untuk menjadi sahabat yang baik bagi temanmu. Jadi apa yang kita harus lakukan? Jadilah sahabat yang baik. Saya percaya kita di sini semua masih belajar. Kita belajar menjadi seorang sahabat yang baik, di mana seperti Yesus yang telah menjadi sahabat yang baik buat kita. Jadi saya mau tutup firman pada renungan pada malam hari ini. Semoga siapa yang mendengarkan online pada malam hari ini diingatkan kembali bahwa kitalah yang harus menjadi sahabat yang baik untuk teman kita. Kita lebih peduli terhadap teman kita dimanapun mereka berada. Kita support mereka lewat doa. Oke. Yuk, kita tutup saya mau tutup sharing firman pada malam hari ini lewat doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini, di mana Kau telah mengingatkan kami semua tentang arti persahabatan, di mana kami boleh belajar mengampuni, belajar untuk lebih peduli, belajar untuk lebih mengerti bahwa teman-teman kami mungkin membutuhkan kami. Kami mau belajar menjadi sahabat yang baik, di mana seperti Engkau yang telah menjadi sahabat yang baik untuk kami semua, Bapa. Engkau yang selalu peduli dimanapun kami berada. Engkau yang selalu melindungi dimanapun kami memerlukan, Bapa. Kami mau belajar untuk menjadi seperti Engkau, Bapa. Terima kasih. Kami percaya firman-Mu mengubahkan kami agar kami menjadi lebih baik, menjadi sama seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang selalu menyertai kami saat ini, besok, dan sampai kapanpun. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.